Oke, selamat malam Bro Anju dan Bro Kristo. Malam, Om. Malam Om. Tadi teman-teman kalian udah banyak cerita. Intinya sih tentang sharing aja, berbagi cerita tentang apa yang kalian sudah lakukan selama di PL. Terus sejauh mana peran college counseling terhadap keberhasilan kalian berdua untuk bisa mendapatkan universitas negeri. Nah, terus siapa yang mulai dulu nih, Anju atau Kristo? Nama gue Anju Paulus, biasa dipanggil Anju. Kalau nama PL-nya biasa dipanggil Mutan. Gue angkatan PL tahun 2020, keterima lewat jalur SNMPTN di Universitas 11 Maret, program studi teknik mesin. Program studi teknik mesin. Oke, mantap. Lanjut ke Kristo. Oke, perkenalin nama gue Christophorus Renaldo. Biasa di PL dipanggil Dek. Gue angkatan PL 20, keterima jalur SNMPTN di UI Teknik Elektro. Teknik elektro. Jadi gue diapit sama dua anak teknik nih ya. Teknik mesin dan teknik elektro. Nah sekarang minta tolong ceritain lagi dari pengalaman kalian. Karena pengalaman kalian gue yakin pasti akan beda-beda nih. Mulai dari Anju dulu silakan. Oke, baik. Jadi buat saya program college counseling itu ya berpengaruh walaupun tidak dominan. Karena kalau pilihan kan tergantung dari diri kita sendiri. Kita itu di college counseling hanya memperhatikan peta persaingan antar PTN di Indonesia. Terberat kan waktu itu pernah dibahas di situ UI, UGM, sama ITB. Nah, buat nilai saya nggak mencukupi. Nah, ambil siasat sendiri biar keterima. Ya, siasat saya ya saya lihat Provinsi Jawa Tengah itu buat saya jadi sasaran empuk buat keterima di SNMPTN. Oleh, Kristo. Oke Om, kalau dari gue sendiri sih, peran PL itu lumayan banyak sih Om. Jadi PL itu selalu ngebimbing. Dari college counseling itu kita bisa tahu peta persaingannya itu di mana aja. Terus kita juga bisa mengetahui sendiri persaingan-persaingan dan strategi-strategi untuk masuk SNM. Karena dari tahun ke tahun itu emang susah gitu masuk masuk PTN, jalur SNM maupun SBM gitu. Oke. Berarti tadi kalau gue summarize sedikit, paling nggak college counseling itu membantu lo untuk mapping ya. Mapping peta persaingan, ya kan. Lo bisa lihat sesuai dengan kapasitas, nilai, dan sebagainya, mana yang kira-kira gue bisa punya peluang untuk mendapatkan, kurang lebih gitu ya. Ya, kurang lebih begitu lah. Oke, kalau selama kalian berdua di PL, apa sih yang kalian rasakan bermanfaat atau beda banget dibanding lu sekolah di tempat lain atau dibanding teman-teman lu yang sekolah di tempat lain yang akhirnya bisa juga berujung pada gue nih bisa dapat PTN nih, ini juga ada nih kontribusi PL yang ini nih, ya kayak gitu-gitu loh. Bisa nggak lo ceritain? Jadi sebenarnya itu di PL itu sih jadi lebih membuka wawasan aja sih Om. Oke. Karena kan emang koneksinya banyak banget tuh Om di PL. Apalagi terkenal banyak orang-orang suksesnya kan di PL, jebolan-jebolan PL. Nah, di situ kan ada tuh koneksi yang membuat kita tuh kayak termotivasi untuk misalnya salah satunya masuk PTN yang diimpikan ataupun bahkan mencari beasiswa luar negeri gitu. Itu sih. Jadi fokusnya tuh lebih ke mencari jati diri anak tuh dari mentalnya itu loh. Oke. Kalau di PL sih. Jadi lo ngerasa ada proses menempa mentalitas ya? Ya benar Om. Walaupun mungkin diartikan oleh orang yang tidak tahu tentang PL agak sedikit negatif, mungkin gitu kali ya? Benar sekali Om. Oke, tapi lo tidak melihat itu sebagai hal yang negatif ya? Enggak sama sekali. Ya, nah, gimana lo cara menyikapi itu secara berbeda? Ini yang menarik nih. Sebenarnya menyikapinya tuh gampang aja sih Om. Kita selalu berpikir positif aja sih. Dan berpikir tuh secara logis. Kenapa gue tuh bisa masuk sini dan
kok ada sekolah kayak gini gitu. Ada kok sekolah kayak gini, itu perlu dijelaskan tuh bro. Ada ya sekolah kayak gini. Itu karena kadang-kadang masuk ke area yang agak sedikit abu-abu tuh. Ada ya sekolah gini, bisa artinya plus, bisa artinya minus tuh gitu loh. Itu maksudnya gimana bro? Kalau dari gue sendiri sih menanggapi itu kan positif ya. Ada sekolah tuh kayak pertama itu sekolah cowok, ya kan? Udah pasti ya nggak apa kayak kesan orang-orang tuh kayak nggak bener lah gitu. Nah, tapi dari gue sendiri kayak wah ternyata sekolah cowok tuh asik juga gitu kan. Itu kayak membangun kayak chemistry terus brotherhood-nya tuh kerasa banget sih Om. Apalagi sama alumni, sama juniornya juga, sama seniornya itu kuat banget sih. Itu jarang sih ada sekolah yang kayak gitu. Oke. Nah, sekarang Kak Anju nih. Mungkin kan udah dengar dari cerita Kristo, kira-kira gambarannya kalau Kristo seperti itu nih. Kalau Anju pasti kan punya hal yang pasti personal untuk lo rasain gitu loh. Bebas, Ju. Hal yang saya rasain berbeda di PL sih itu cuman kegiatannya sih Om. Kayak dulu pernah pengenalan siswa baru, diajak ke kantor polisi buat lihat fasilitas-fasilitasnya apa yang mereka kerjakan di sana. Terus itu yang ngajak sekolah? Iya, yang ngadain sekolah. Kegiatan LDK juga dilaksanain di tempat yang nggak biasanya. Yaitu? Biasanya kan cuma di wilayah perkemahan gitu kebanyakan pada umumnya. Nah ini di wilayah militer. Di mana? Wilayah militer Brimob Jogja. Jauh banget ya ke Brimob Jogja? Iya. Itu satu angkatan? Satu angkatan. Oh, nah terus apa aja tuh yang kalian lakukan di sana waktu itu? Banyak sih Om, latihan fisik dan kedisiplinan berbagai macam. Brimob ya yang ngelatih ya? Iya. Tadi LDK sama ke kantor polisi ya? Itu yang paling lo lihat. Dua-duanya hubungannya sama polisi juga, kan yang satu Brimob, yang satu kantor polisi. Berhubungan lo tuh. Sama-sama satuan pengamanan lah. Oh, oke. Kenapa itu menjadi begitu membekas, bro? Karena setahu saya pada umumnya sekolah-sekolah lain jarang ngadain kayak gitu, walaupun mungkin beberapa ada yang ngadain selain PL. Gini, kalian berdua ikut bimbingan belajar? Saya enggak. Enggak, Om. Enggak ya. Sampai lu bisa dapet PTN, teknik mesin dan teknik elektro. Lu tuh belajarnya kayak gimana sih? Masing-masing dari lu. Mungkin bisa lu ceritain itu. Atau mungkin lu punya tips gitu kan. Misalkan rumahnya kan cukup jauh. Artinya lu butuh energi lebih untuk bangun lebih awal, ya kan, dibanding teman-teman lu. Mungkin Kristo aja masih tidur tuh kalau dia jalan jam 5. Bener kan lu? Lu masih tidur, bro. Sementara dia udah ready, udah mandi, udah sarapan, cus pergi gitu kan. Karena dia salah hitung dikit aja 1 atau 2 menit, dia bisa kena macet gila-gilaan tuh. Bener nggak? Iya, bener. Nah, bisa ceritain itunya nggak? Sampai terus akhirnya membawa lo meraih tiket ke universitas negeri itu. Ya, awalnya sih saya heran, saya masuk peringkat 10 dari 16 yang siswa yang lolos lewat jalur SNMPTN. Jadi hanya 16 ya? Akhirnya dia 16. Terus? Nah, dari situ itu pengumuman pemeringkatannya 2 bulan sebelum pendaftaran SNMPTN. Nah, itu saya pakai waktu sebaik-baiknya untuk mempelajari PTN-PTN yang di Indonesia. Oke. Mana yang cocok, tapi saya prioritaskan 5 PTN terbaik versi kementerian. Oke. 5 itu apa aja sih? Boleh ceritain nggak? Pertama itu ITB, kedua UI, ketiga UGM, keempat ITS, ya kelima ini UNS. UNS ya? Saya pilih UNS, akhirnya lolos. Akhirnya lolos ya? Iya. Nah terus cara belajar lu gimana tuh bro? Keseharian lu di PL tuh apa sih yang akhirnya lu bisa ada di peringkat 10 dari 16 orang yang mendapatkan SNMPTN? Gue rasa pasti ada hal yang spesial dari lu. Nah itu yang kita semua pengen denger nih lah, kayak gitu cerita dari lu. Ya kalau saya sih belajar nggak semangat banget sih Om. Belajar nggak semangat amat. Kenapa? Karena sekolahnya jauh atau gimana bro?
Ya karena materinya semakin sulit. Oke. Ya cara belajar saya biasanya mendengar sama mencatat apa yang guru bicarakan. Nah setelah itu saya cocokkan dengan materi yang saya cari di internet. Udah saya bandingkan yang mana yang perlu saya catat atau kumpulkan. Oke, itu Nah, kayak gitu sih Om biasanya cara belajar saya. cara belajar seperti itu lo pelajari sendiri atau gimana? Siasat sendiri Om. Belajar sendiri ya? Metode Iya. itu lo temukan sendiri gitu ya? Iya. Kalau nggak ada yang ngerti, biasanya saya konsultasi empat mata sama guru. Sama guru pelajaran terkait? Iya. Nah, ini yang menarik. Lo konsultasi sama guru mata pelajaran terkait. Iya, kalau biasanya saya nggak ngerti. Kalau ada yang nggak Kalau ngerti? gurunya ada waktu juga. Iya. Biasanya lo datang ke ruang guru atau gimana? Kebanyakan biasanya datang ke ruang guru. Oh, biasanya datang ke ruang guru. Iya. Seusai sekolah. Iya, kebanyakan selesai sekolah, tapi waktu jam istirahat pernah sih sekali-sekali. Oh, ya Salah mungkin satu mungkin upaya. menurut lo itu biasa aja, tapi gue yakin kan nggak semua orang melakukan itu kan? Iya, mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada. Dan gurunya pun memberikan waktu ya untuk lo untuk bisa konsultasi seperti itu ya. Iya, pastilah. Nah, oke. Jangan-jangan gurunya ngomong, saya sibuk gitu kan. Kamu salah sendiri, nggak dengar peserta saya. Nggak gitu ya guru di PL kan? Nggak kan? Enggak lah, nggak ada di Gitu. PL itu. Biasanya mata pelajaran apa lo yang kesulitan? Fisika, matematika sih Om biasanya. Standar lah ya. Iya. Standar anak Indonesia pada umumnya ya. Oke. Sekarang ke Kristo gimana? Kalau dari gue sendiri sih, gue tuh awalnya Om tipenya tuh ini ya, bukan orang yang pinter banget gitu. Hmm. Waktu SMP tuh gue juga nilainya bahkan di bawah rata-rata Om. Di bawah rata-rata tuh berapa? 6, 7 gitu-gitu. Di bawah Om. KKM ya? Di bawah KKM? Iya, di bawah Oke. KKN. Oke, Nah, terus? terus nggak tahu kenapa pas masuk PL itu kayak gue tiba-tiba nemuin cara sendiri gitu. Oke, terus lanjut. Jadi cara belajar gue tuh sebenarnya cuman cukup duduk di depan. Gitu. Paling depan? Depan meja guru. Anjing, depan meja guru. Oke, terus? Gitu, duduk depan meja guru, dengerin. Kalau misalnya ada yang perlu dicatat ya dicatat, kalau nggak ada ya cukup diinget-inget aja. Dan ya udah itu diterapin gitu terus sama latihan soal. Oke, latihan soal di rumah? Enggak, di sekolah. Saya nggak pernah belajar Om di rumah. Di rumah ngapain lo? Main game? Iya, main game bener. Nggak pernah belajar. Good. Yang penting berarti lo punya prinsip waktunya belajar yaitu di sekolah, waktunya main ya main gitu ya? Iya, benar. Oke. Tapi lo buat itu seefektif mungkin ya? Iya. Kalau perlu sampai sore juga ketemu gurunya misalnya atau enggak minta soal. Kalau saya kan lebih bisa tuh kalau belajar tuh minta soal daripada dijelasin gitu loh. Atau Oke, suruh baca. contoh soal ya. Iya. Jadi lebih ke contoh soal. Jadi walaupun sampai sore minta-minta soal, entah itu tugas, entah itu cuman latihan, minta aja ke gurunya gitu. Dan pasti dikasih tuh? Pasti dikasih kalau sama gurunya. Lu biasanya minta gitu sendiri atau sama teman-teman yang lain? Biasanya sih sendiri sih Om. Sendiri ya? Oke. Lu tipe striker nih ternyata ya. Sendiri-sendiri cetak gol, sendiri-sendiri cetak gol gitu. Oke. Nah, tadi lu, gue penasaran soal duduk di depan. Kan duduk emangnya lo yang nentuin, bukannya wali kelas? Enggak Om. Awalnya waktu kelas 1 tuh wali kelas kan. Ya. Cuma saya langsung request ke gurunya, ke wali kelasnya. Pak, saya boleh duduk depan meja guru nggak? Nah, kayak gitu kan. Oh boleh. Langsung dipindah saya di depan meja guru. Karena emang dari dulu didikan dari orang tua saya tuh kalau misalnya kamu mau dapat nilai yang bagus, kamu duduk di depan meja guru. Jadi kamu bisa langsung nanya kalau nggak ngerti, dan kamu lebih kedengeran kalau merhatiin nggak kehalangan sama teman-teman kamu yang di depan kamu gitu kalau misalnya duduk di belakang. Berarti kan ketahuan kan, kalian punya kiat-kiat ternyata, punya tips and trick kan ternyata. Iya. Lo milih duduk paling depan dan minta soal,
lo kalau nggak tahu lo samperin gurunya, lo tanya, Anju, Iya. ya kan, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat itu mungkin sebagai sepele, nggak ada yang spesial, tapi ternyata lo minta soal sama teman-teman lo enggak. Berarti kan teman-teman lo milih pulang, sementara lo minta soal kan, Iya. dan lo kerjain di sekolah. Iya. Dan terus langsung lo kasih tuh guru atau besoknya atau gimana? Kalau misalnya gurunya belum pulang ya langsung saya kasih, kalau Dia dia udah dia pulang dia masih mau besok. periksa? Masih mau periksa. Oke. Berarti boleh gue simpulkan nggak bahwa guru-guru PL itu dalam konteks kalian ya, maksud gue nih, cerita kalian berdua gitu kan, mereka masih menyediakan waktu buat murid-muridnya yang masih memerlukan, dalam tanda kutip gue pakai istilah sepak bola, extra time lah ya. Iya, benar. Ya kan? Lo butuh extra time sebelum adu penalti, gue kasih nih. Kayak gitu ya? Iya, benar banget. Ya benar sih, Oke. kurang lebih. Itu benar ya kalau begitu ya. Karena adu penaltinya pas SNMPTN itu kan. Iya. Iya, benar. Ya, gitu. Itu analogi paling gampang sih menurut gue gitu loh. Oke. Terus kalian berdua, baik Anju ataupun Kristo, peringkat terbaik lo dan peringkat terburuk lo selama lo di PL, itu berapa? Saya 6. Itu peringkat terburuk? Iya. Peringkat terbaik? 3. Pernah 3 ya? Iya. Oke. Kalau Kristo? Kalau kelas saya 4 sih. Terburuk. Terburuk. Terus? 4. Kalau terbaik sih 3, cuma beda 1. Lumayan lah, 3 masih naik podium, bro. Iya, Enggak. benar. Kalau 4 nggak ada tempat ya? Iya enggak? Oke. Sebelum sampai di keputusan kalian memilih apa, ya kan? Itu kan karena kalau sudah keputusan memilih apa, itu kan kaitannya sama preferensi masing-masing kan? Preference lo apa, atau cita-cita lo pengen jadi apa, atau pengen kerja di industri apa, misalnya gitu ya. Nah, sebelum sampai di titik itu, menurut kalian, something yang bisa kalian share ke adik-adik kelas kalian, college counseling tuh manfaatnya banyak loh. Emang ini sih membantu kalau buat gue sendiri ya. Ya. Itu membantu banget sih, karena dari situ gue kayak diskusi, emang diskusi serius gitu ya Om ya, tentang apa namanya, pemilihan jurusan, tentang universitas gitu-gitu kan. Situ gue kayak dikenalin hal-hal baru yang kayak, wah ternyata tuh nggak segampang itu untuk masuk PTN gitu kan. Ya, betul. Nah, itu tuh di situ pas saat college counseling itu gue mulai kayak berpikir kritis, gue harus kayak gimana, harus punya strategi seperti apa untuk bisa dapat PTN gitu kan. Di situ gue sih ngobrol-ngobrol gitu tentang apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk masuk PTN, apa aja strateginya gitu, nah dan lain-lain. Nah di situ gue dikasih tahu banyak banget masukan-masukan yang emang udah terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Nah, gue cuman penasarannya, kenapa pada akhirnya pilihannya adalah teknik elektro? Apakah itu kaitannya sama cita-cita, atau ada kaitannya dengan college counseling tadi? Sebenarnya kalau teknik elektro tuh emang udah dari SMP Om. Itu cita-cita lu? Saya dikasih tahu sama bapak saya nih, kalau misalnya masuk teknik elektro itu lapangan pekerjaannya tuh lumayan luas karena banyak yang dipelajarin di teknik elektro gitu. Oke. Nah, dari situ emang niatnya pengen teknik elektro kan. Cuma kenapa bisa sampai milih di Universitas Indonesia? Awalnya itu kan saya milih UPN. UPN Jakarta Teknik Elektro itu yang pertama, yang kedua itu UPN Jogja Geologi, Teknik Geologi. Nah, dari situ karena rata-rata yang masuk, tapi seiring waktu kok teman-teman yang lain tuh ngambilnya ekstrim gitu. Ada yang ngambil ITB, ada yang UI kedokteran gitu kan. Nyali ya istilahnya. Iya, memacu nyali gitu. Lah kok gue cuma di UPN gitu, nggak ada usaha-usahanya gitu kan. Main aman. Iya, main aman. Yang penting keterima di negeri gitu kan. Itu kayak berarti untung-untungan dong. Nah dari situ kayak kalau teman-teman gue bisa, apalagi teman-teman PL ini kan sama-sama orang yang beda gitu lah, maksudnya anak-anak PL tuh anak-anak yang beda gitu kan. Nah kenapa gue juga nggak berani untuk beda gitu kan. Akhirnya di situ gue mikir kenapa nggak UI aja sekalian.
teknik elektro, dan pilihan keduanya Brawijaya teknik elektro. Kalau pilihan kedua itu berdasarkan dari saudara-saudara sih, sharing-sharing sama saudara, nah gitu. Jadi college counseling itu amat membantu lo ketika mengerucutkan pilihan ya, kurang lebih gitu ya? Iya benar. Istilahnya, ternyata masuk PTN itu bisa dihitung dengan hitungan yang agak sedikit matematis, kurang lebih gitu ya? Iya, benar-benar. Oke, menarik sih ya. Jadi bisa kayak diformulasikan gitu. Misalkan gue punya nilai segini, gue punya minat ke sini, gue pengen begini, kira-kira bisa dapat nggak ya? Kurang lebih gitu ya? Benar-benar. Oke. Teknisnya itu proses konseling yang teman-teman jalanin, Anju dan Kristo, in class, Mas Arief gitu kan cerita tentang bla 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 bla, atau mungkin ada proses one on one atau gimana gitu. Boleh ceritain nggak? Kalau dari gue sendiri sih, proses konseling itu bertahap, Om. Om Arief tuh awal kelas itu baru memperkenalkan itu. Di kelas ya? Iya, Oke. menanyakan satu persatu siswanya pilihannya itu di mana. Oke. Nah, dari situ dia mulai menganalisa anak PTL itu kebanyakan pengen masuknya tuh di mana. Mungkin Om Arief tuh punya solusi gimana strateginya biar anak PTL tuh banyak yang masuk ke PTN, dan itu juga PTN-nya yang bagus-bagus. Berdiskusi sebenarnya menjurusnya kemana gitu. Setiap siswa tuh menjurusnya kemana. Tanyain Oke. satu persatu. Hmm. Nah, dari situ mulai terbentuk dah tuh niat-niatnya tuh anak-anak tuh, oh gue mau masuk ini gara-gara Om Arief nih, gue jadi kayak dapat wawasan gue tuh cocoknya di sini gitu kan. Oke. Akhirnya diskusi, pilih mana yang terbaik, dan akhirnya itu menjadi pilihan terakhir untuk daftar di negeri gitu. Oke. Itu sih kalau yang gue lihat sih gitu. Ya dari yang lo lihat dan yang lo alamin ya. Iya benar. Kalau Anju gimana, Ju? Ya, kalau buat saya sih dari college counseling ya kurang lebih sama apa yang dikatakan Aldo. Yang bermakna itu dia memberikan buku PTN sama PTS se-Indonesia. Nah, itu yang buat saya mikir-mikir setelah baca-baca sekilas dari buku itu. Gimana sih PTN di Indonesia itu? Saya konsultasi beberapa hari sama guru-guru, sama Mas Arif juga. Akhirnya saya memutuskan ke situ, ke UNS. Saya kan milihnya ITB sama ITS. Nah, terus Om Arif nanya kayak gini ke saya, kamu yakin milih yang itu? Nah, itu bikin saya berpikir lagi. Nah, setelah itu ya udah saya pikir-pikir lagi. Oke. Habis itu saya kaitkan dengan nilai rata-rata saya yang saya dapatkan selama pemerintah. Mungkin itu nggak banyak orang loh bisa seberuntung itu kan, untuk diingatkan misalkan lu udah mau salah jalan nih bahasanya gitu kan, lu tuh harusnya ini aja coba dulu nih, kayaknya lebih gede peluangnya, kurang lebih gitu kali ya. Iya. Dibanding nyoba ke sana kejeblos nggak dapat apa-apa juga, ntar sedih jadinya gitu kan. Mungkin lu bisa cerita dari tahun pertama lo, tahun kedua lo, atau tahun ketiga lo dengan lebih singkat, entah transformasi atau apa dari tahun ke tahun kan, karena semakin bertambah usia kalian, cara kalian memaknai sesuatu mestinya berbeda dong. Ya nggak? Nah, itu yang gue pengen denger dan teman-teman pastinya juga tertarik untuk tahu sih. Jadi waktu kelas 1 itu kayak gue berterima kasih banget sama kelas 3 gue bahwa pengalaman-pengalaman yang mereka berikan itu nggak bisa digantiin di sekolah lain sih gitu. Oke. Nah, terus mulai kelas 2 di situ udah mulai punya adik kelas kan. Dan juga punya kakak kelas di situ. Anak tengah lah lo. Iya, jatuhnya anak tengah. Di situ kita dibimbing sama kakak kelas kita, kelas 3, kelas 2 kita jatuhnya kan. Dibimbing untuk ngebimbing kelas 1-nya gitu. Jadi di situ jadi kayak belajar untuk leadership di situ. Itu kayak gue, oh ternyata ada sisi lainnya di PL ini kan. Waktu kelas 2 gue diajarin leadership juga sama kakak kelas gue gitu kan. Terus mulai kelas 3 tuh itu bisa membimbing
kelas 1 sama kelas 2-nya itu biar jadi bener gitu lah istilahnya. Gitu. Jadi kesimpulannya sih PL itu bagi gue tuh new experience sih Om. Hal baru. Hal baru yang tidak bakal terlupakan. Iya, benar. Dan tidak bisa digantikan. Asik. Itu benar banget sih Om. Tak terlupakan dan tak tergantikan ya. Iya. Till the rest of your life. Iya, betul sekali. Oke.